Yaitu yang mengalami proses aging atau penuaan. Nah, di mana mulai terjadi tanda-tanda penuaan, yaitu seperti dokter melihat apa perubahan yang terjadi dengan Tamara Bleszinski dari kacamata estetik kedokteran itu seperti apa, dok? Silakan. Oke, pada dasarnya yang terjadi pada Mbak Tamara ini seperti halnya pada perempuan biasa ya, yaitu pada mengalami Oke. Lanjut aja. Itu masuk ya, Maya? Maaf, itu masuk ya? Sorry. Lanjut. Oke, sebetulnya jadi pada Mbak Tamara ini sama halnya pada perempuan biasa, yaitu yang mengalami proses aging atau penuaan. Nah, di mana mulai terjadi tanda-tanda penuaan, yaitu seperti kekenduran kulit, ya, mulai timbul garis kerut dan mulai tumbuh kurangnya volume pada daerah wajah. Kalau yang dokter lihat itu apa sih yang harus dilakukan? Kan ada saran gitu, dok, untuk memperbaiki seperti apa tuh, dok? Oke, jadi pada dasarnya pada konsep ya penuaan itu atau aging tadi, yang kita lakukan adalah tergantung dari kondisi keparahannya, dan yang kedua tergantung dari pasien apakah beliau menginginkan untuk approach dengan cara surgical ataupun dengan approach yang non surgical. Nah, kalau pasien menghendaki untuk hasil yang lebih lama atau lebih sustainable, biasanya pasien memilih untuk tindakan yang surgical. Ataupun pada kondisi aging yang sudah pada proses yang sudah sangat severe, maka harus dilakukan tindakan bedah plastik. Nah, tindakan bedah plastik ini bermacam-macam tergantung dari kondisi pasiennya. Seperti misalnya kalau kulit pipi sudah mulai kendur, ya pasti tindakan bisa dilakukan mini facelift ataupun facelift. Ataupun pada daerah bawah mata bisa kita lakukan tindakan lower blepharoplasty ataupun operasi kantong mata. Nah, ataupun juga pada daerah alis yang turun, ataupun daerah garis senyum yang dalam, ataupun daerah leher yang sudah berkeriput. Nah, itu bisa kita lakukan tindakan bedah plastik tergantung indikasinya. Dok, tadi kan kita menyarankan untuk ini ya, apa, surgical atau plastik ya, dok, ya, oplas ya. Kira-kira ini, dok, apa, dok? Ada saran, dok, mungkin dokter untuk apa sih yang dilakukan untuk umur-umur Mbak Tamara itu seperti itu, dok? Nah, sebetulnya kalau kita mesti tahu kondisi aslinya, kita harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Nah, jadi sebetulnya kita melihat dulu pada bagian perempuan biasanya mengalami proses aging lebih cepat pada daerah mata. Ada juga yang lebih cepat pada daerah dahi, ataupun ada yang mengalami proses aging lebih cepat pada daerah pipi. Nah, ini tergantung. Nah, kadang-kadang juga ada yang mengalami proses aging bersamaan, sama-sama dengan kantong mata, dengan garis senyum yang dalam, ataupun dengan pipi yang turun. Nah, itu bisa kita lakukan tindakan bedah plastik secara bersamaan pada semua area. Kira-kira itu butuh berapa lama, dok, untuk apa wajah itu jadi nanti seperti ya maksudnya agak sempurna lagi? Nah, kalau untuk prosedur bedah plastik sendiri sebetulnya prosesnya penyembuhan itu hanya membutuhkan sekitar 3-5 hari untuk proses recovery. Nah, cuman untuk bekas sayatan itu hilang biasanya membutuhkan waktu sekitar 2 sampai dengan 3 minggu sampai bekas sayatan itu benar-benar hilang. Kalau terlihat yang dari wajah Mbak Tamara itu, kira-kira perlu berapa kali tindakan, dok, untuk oplas, dok? Nah, kalau tergantung, bisa juga dilakukan dalam satu kali tahap untuk dilakukan tindakan bersamaan pada operasi mata, pada operasi facelift ataupun neck lift, itu bisa dilakukan secara bersamaan ataupun bisa dilakukan secara gradual, ya, tergantung dari kesiapan pasien ataupun tergantung dari fisik pasien sendiri untuk menjalani proses operasi. Dok, maaf, dok, nih dokter boleh jawab tidak, tapi kalau dokter lihat ini, apakah ini ada hal lain selain aging atau penuaan dari Mbak Tamara, dok, atau kesalahan prosedur apa gitu, dok? Kalau yang saya lihat hanya berputar pada aging, ya, tetapi untuk detailnya pasti saya harus melihat langsung kondisinya bagaimana, karena sebagai seorang dokter kita harus melakukan tindakan pemeriksaan fisik terlebih dahulu untuk menegakkan suatu diagnosis. Cukup.